Ya, Pak Felix, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini kita akan saya mau menanyakan beberapa hal sebelum nantinya saya melakukan supervisi. Ya, sebenarnya supervisi itu adalah tujuannya bukan untuk kita nanti mengkritik atau kita memberikan hal-hal yang sudah Bapak lakukan, tetapi ini tujuannya lebih ke arah lebih memotivasi Bapak Ibu guru untuk mengembangkan ide-ide ataupun metode-metode yang nantinya sudah diterapkan di dalam pembelajaran. Ya, nantinya kan kita kan arahnya kan mau ke pelaksanaan supervisi. Saya akan mengobservasi Bapak dalam pembelajaran. Nah, itu nantinya akan saya catat hal-hal penting yang ada di dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Baik, sebelum kita melakukan observasi, di sini saya akan melakukan praobservasi dulu, menanyakan hal-hal yang penting yang nantinya akan Bapak lakukan di dalam pembelajaran nantinya pada saat observasi. Ya, baik. Kira-kira Bapak mengampu mata pelajaran apa? Saya yang geografi ya? ya, Geografi ya? ya geografi kelas 10 sampai kelas 12. Jadi untuk kali ini saya akan mengambil materi ya. Kebetulan sekarang saya sudah di topik mengenai pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Jadi untuk observasi nanti saya akan menggunakan materi tentang pemetaan. Pemetaan ya, Pak? Ya. Oke. Berarti materi atau judul yang nantinya akan Bapak ajarkan itu berkaitan dengan pemetaan ya, Pak ya? Ya, betul. Oke. Ya, lalu tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai apa? Ya, untuk tujuan pembelajarannya yang pastinya yang pertama itu saya ingin ya mulai dari pertama menjelaskan mengenai dasar-dasar pemetaan ya. Dan berikutnya kita sama-sama bersama peserta didik kita mengidentifikasikan komponen-komponen yang menjadi dari pemetaan tersebut, komponen-komponen dari pemetaan tersebut. Nah, yang berikutnya tidak lupa juga kita untuk menguraikan manfaat dari pemetaan tersebut seperti apa. Nah, setelah ketiga hal tersebut kita capai, tahap yang paling terakhir yaitu kita akan membuat sebuah peta dengan cara menggrid peta, ya, sehingga anak-anak kita ini ada keterampilan dasar dalam membuat peta, ya. Karena pemetaan ini bukan hanya untuk mata pelajaran geografi saja ya kan, mata pelajaran lain juga mereka menggunakan pemetaan ya, sehingga dengan teknik-teknik dasar ini anak-anak bisa ketika menggambar peta di mata pelajaran lain setidaknya bukan lagi menjiplak tetapi ada teknik-teknik khusus ya, teknik menggridnya peta itu ya, seperti itu, Pak. Oke, baik. Lalu strateginya apa nih, Pak, yang mau Bapak pakai di dalam pembelajaran nanti? Nah, yang pastinya karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, ya kita akan menggunakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, ya. Jadi kita akan mengklasifikasi, mengelompokkan ya siswa-siswa yang bisa untuk misalnya kelompok A dia bisa hanya untuk mengetahui atau bisa untuk mengidentifikasikan ya. Tetapi yang pada intinya akan tercapai yang saya inginkan yaitu semua siswa mampu untuk menggambar peta ya. Itu harapannya. Harapan semua siswa mampu untuk menggambar peta meskipun dengan dasar-dasar mulai dari tujuan pertama, kedua, dan ketiga tidak bisa kita lewatkan begitu saja sampai ke tujuan yang keempat itu. Oke, baik. Berarti di sini Bapak melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya? Berarti nanti ada beberapa pembeda nanti ya? Ada yang sesuai dengan gaya belajarnya gitu ya? Tetapi kalau versinya saya untuk pemetaan kalau bisa ya semuanya bisa sampai di tahap tujuan pembelajaran yang keempat yaitu mereka bisa membuat peta itu. Oke, baik. Baik, lalu media pembelajarannya nih, Pak? Ya, apa yang mau dipakai? Sebagai awal, misalnya kita untuk mengidentifikasi pemetaan, ya, menguraikan manfaat, yang pastinya kita akan menggunakan yang pertama saya akan menyediakan sebuah PowerPoint. Yang berikutnya
kita juga akan menyediakan juga video-video pembelajaran, video untuk bagaimana cara menggerik peta atau membuat peta ini, ya, membuat sebuah peta. Ya, kita dibantu dengan teknologi ya. Dan video ini mempermudah. Ya. Yang berikutnya, apakah masih ada Pak? Berkaitan dengan media pembelajaran tadi yang saya tangkap ada PowerPoint, video, ya, video. dan juga masih ada lagi apakah gambar? Ya, gambar yang pastinya gambar peta ya. Gambar peta ya. Oke, baik Pak. Lalu yang mau dikembangkan dalam pembelajaran ini apa nih Pak? Misalkan aja apa sih yang mau saya kembangkan ke anak-anak? Gitu. Nantinya saya melakukan apa? Ya. Yang ingin dikembangkan ya, Ya. atau yang ingin saya gapai ya. Ya. Yang pastinya anak-anak ini bukan, kalau dalam membuat peta atau membuat peta itu bukan hanya sesuatu ya yang bisa untuk yang penting asal gambar petanya, tetapi dia harus, peta itu bisa istilahnya memberi petunjuk kepada pembaca supaya mereka paham apa yang tersajikan di dalam gambar peta tersebut. Oke, berarti yang mau dikembangkan supaya yang tadi sudah Bapak sampaikan. Jadi bagaimana peta itu bisa menggambarkan dari sebuah situasi Ya, di suatu daerah supaya gitu ya, Pak ya? pembaca juga bisa mudah untuk memahami ya. Berarti lebih ke arah situ ya Pak ya. Ya, Bagaimana cara supaya siswa membuat peta yang lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. oleh pembaca. Oke, baik. Lalu yang berikutnya kira-kira nih Pak, dalam nanti Bapak melakukan observasi ya, selama ini kira-kira kendalanya apa Pak? Ada kendala nggak dalam pembelajaran? Nah, yang menjadi kendala kita dalam pembelajaran, tentu pada umumnya siswa-siswa di kelas ini masih proses adaptasi untuk masuk ke SMA ya. Meskipun mereka sudah beberapa bulan, karena kita ini fase kelas 10 ya, ada hal-hal yang boleh dikatakan sifat bawaan dari SMP masih melekat ya. Ya, dan itu yang menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kita menenangkan siswa supaya mereka bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ya. Itu caranya Bapak memberikan motivasi. Ya, memberikan motivasi atau memberi semangat buat mereka supaya terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Baik. Ya, terima kasih Pak Felix yang telah melaksanakan kegiatan praobservasi ini. Di sini saya menangkap beberapa hal penting berkaitan dengan strategi, media pembelajaran, dan juga area mana yang mau Bapak kembangkan. Itu saya sudah paham ya. Semoga nanti pada saat pelaksanaan observasinya bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, yang sesuai dengan keinginan Bapak di dalam proses pembelajaran nanti. Gitu ya Pak Felix ya. Sekali lagi selamat untuk melaksanakan observasi. Ya, semoga berjalan dengan maksimal. Ya, saya akhiri teman kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di kelas nanti ya Pak. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Terima banyak kasih, Pak. Pak. Ya, Pak. monggo Pak.